ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita dipertemukan di dalam sebuah majelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran terkait dengan keutamaan puasa. Dan ini adalah majelis ilmu duduk di masjid, rumah dari rumah-rumah Allah. Itu salah satu kebahagiaan untuk seorang muslim dan muslimah, sebuah anugerah. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memujinya dan menyanjungnya untuk hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang berberkah, membawa kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat, sebagai majalisul ilm, majelis-majelis ilmu, riyadul jannah, taman-taman sorga, halaqah-halaqah dzikir yang kita berharap pahala-pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Dunia ini negeri untuk beramal, tempat persinggahan, tempat kita mempersiapkan bekal guna melakukan perjalanan ke negeri kekal abadi, rumah kita yang sebenarnya, kampung halaman kita. Itulah negeri akhirat. Kalau kita tidak hiasi dari kehidupan dunia ini dengan hal yang memperindah ibadah kita di dunia dan hal yang menjamin keselamatan kita di akhirat, maka itu tentunya adalah kerugian yang sangat besar. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
demi masa, sungguh manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, dan saling berwasiat dengan kebenaran serta saling berwasiat dengan kesabaran. Untuk memasuki bulan Ramadan, kita perlu mempelajari dari fikih terkait dengan Ramadan itu. Dan jiwa itu perlu ditata, perlu dibangun dan dipersiapkan guna menyambut hari-hari yang sangat agung dan sangat besar dalam kehidupan, untuk melewati kesempatan-kesempatan yang belum tentu kesempatan itu berulang. Kita subhanallah ya melihat di hari ini ada dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, kerabat kita, orang-orang yang kita kenal namanya, tidak diberi kesempatan hidup hingga hari ini, meninggal di tahun ini. Dan kita juga tidak ada yang tahu apakah kita masih sampai ke bulan Ramadan ini. Setelah mendapatkan Ramadan, apakah masih mendapat Ramadan yang akan datang atau tidak? Tidak ada yang tahu akan hal itu. Tapi kita selalu berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon dari karunia-Nya semoga kita disambung kepada bulan Ramadan dan selalu diberi kesempatan dan kehidupan guna memakmurkan kehidupan akhirat kita. Makanya dari kebiasaan yang berjalan di tengah para ulama, mereka menggunakan kesempatan dengan sebaik mungkin guna menyambut bulan Ramadan itu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijalani oleh para ulama dari masa ke masa. Hanya saja memanfaatkan Ramadan itu, kita perlu mempelajari fikihnya, perlu memahami dari dasar-dasar tuntunannya. Maka di tema kajian kita ini saya akan menjelaskan ayat-ayat yang kita akan baca dari beberapa tafsir para ulama, apakah tafsir Al-Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan selainnya, khusus di pembahasan keutamaan puasa, bukan di seluruh pembahasan terkait dengan hukum-hukum seputar puasa. Karena itu, karena pembahasan hukum-hukum itu perlu uraian lain dan perlu pembahasan. Ya, dan alhamdulillah bagi siapa yang ingin masuk ke bulan Ramadan, ingin mengkaji lebih mendalam di dalam hal itu, banyak sekali dari pelajaran-pelajaran yang terekam bisa didengarkan di dalam hal tersebut. Atau mungkin ada yang besok mau hadir di pelajaran Kitabus Shiyam, kita akan mengkaji buku Kitabus Shiyam karya Imam Al-Firyabi rahimahullahu ta'ala terkait dengan hukum-hukum seputar puasa, sholat malam, dan bagaimana menghidupkan Ramadan berasal dari hadits-hadits Rasulullah SAW dan jejak para as-salaf rahimahumullahu ta'ala.
Dan kita perlu bekal-bekal itu agar supaya pada segala sesuatu itu kita berpijak di atas ilmu. Baik, sesuai dengan kesempatan saya akan menjelaskan beberapa ayat-ayat yang paling mendasar, yang paling pokok di pembahasan Ramadan, di hukum-hukum tentang puasa. Itu tentunya di surah Al-Baqarah. Tapi saya di sini akan membahas ayat-ayat terkait dengan keutamaan puasa. Mungkin kita akan menengok juga beberapa ayat di surah At-Taubah, ayat di surah At-Tahrim, ayat di surah Az-Zumar, ataupun ayat di surah Al-Haqqah kalau masih ada waktu di dalam hal itu. Dan ada beberapa ayat lain insyaallah taala kita akan jelaskan keterkaitan keutamaan terkait dengan puasa pada ayat-ayat itu. Iya. Yang pertama ayat-ayat di surah Al-Baqarah. Ada dua tempat dari surah Al-Baqarah yang ingin saya jelaskan di sini terkait dengan ayat-ayatnya. Yang paling pertama itu adalah ayat yang merupakan rujukan pokok, sudah menjadi pembicaraan manusia, tumpuan hukum terkait dengan puasa ini di bulan Ramadan. Yaitu ayat yang ke-183 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Supaya kalian bertakwa. Baik. Kita mulai dari ayat ini sebelum membaca beberapa ayat setelahnya. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan seruan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada kaidah tafsir ya, disebutkan oleh Ibnu Mas'ud dan selainnya radhiyallahu anhu. Kata beliau, kalau kamu mendengar di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, fa'ar'i bihi sam'ak, maka pasang baik-baik telingamu. Setelahnya itu hanya ada dua. Perintah Allah perintahkan, atau larangan Allah larang dari. Iya. Jadi begitu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kita jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Banyak orang lain yang dimaksud. Iya. Kalau kita tidak merasa terpanggil dengan seruan tersebut, berarti itu masalah besar untuk kita. Mana keimanan itu? Iya. Sebab ini seruan kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Makanya pengagungan para sahabat itu indah sekali. Pasang baik-baik pendengaranmu. Kita punya kepentingan di sini. Punya kepentingan. Dia harusnya menganggap dirinya yang dimaksudkan di dalam ayat ketika dia dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Dan ini menunjukkan bahwa keimanan itu ada amalan-amalan,
ada ucapan-ucapan. Keimanan itu ada kewajiban-kewajibannya, ada konsekuensinya, ada dasar-dasar keabsahannya, ada cabang-cabangnya, ada kesempurnaannya. Karena berbagai bentuk keimanan di dalam Al-Quran. Panggilan untuk orang-orang yang beriman, pekerjaannya orang yang beriman, pujian untuk orang yang beriman, dan semisal dengan itu. Maka ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini pasang baik-baik pendengaran. Itu ada kerinduan ya dipanggil seperti itu untuk seorang mukmin. Ini subhanallah, anugerah Allah, nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa seperti itu. Iya. Karena itu makna-makna keimanan itu besar sekali dalam kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka ajarkan pada anak-anaknya mencintai Abu Bakar dan Umar. Ini mencintai Abu Bakar dan Umar. Sebab itu bagian dari keimanan. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya bertutur kata yang jujur. Iya. Cabang-cabang keimanan itu sangat indah sekali. Sesuatu, hati itu kalau sudah terikat dengan sesuatu, dia merindukan sesuatu itu. Dia mencintainya. Dia mencintainya. Maka itulah dengannya kita itu selalu mengontrol hati kita. Ya kalau sudah dekat Ramadan, lalu hatinya itu selalu rindu, bersiap untuknya. Nah, ini hati bukan sembarang hati. Tapi kalau dia nggak ada perhatian terkait dengan hal tersebut, dia tahunya Ramadan itu nanti begitu manusia habis sholat isya rame di masjid, oh ini sudah sholat tarawih ya, satu Ramadan apa besok? Baru dia tahu besok Ramadan. Iya. Seperti tamu datang begitu, sudah datang tamunya, dia masih belum tahu bahwa ada tamu. Padahal tamu ini datang itu selalu ada waktunya. Setiap berlalu 11 bulan pasti tamu ini datang. Berlalu 11 bulan pasti dia datang. Jangan dia bilang, oh saya nggak tahu ada tamu mau datang. Nggak ada kata seperti itu. Itu kadang kita harus lihat dari etika kita sendiri, dari akhlak kita sendiri. Nah, kalau tamu ini sebelum datangnya kita sudah siapkan untuk menyambutnya, kita persiapkan hal yang besar untuk hal itu, maka itulah orang yang paling memuliakan tamu dan paling beruntung. Apalagi tamu ini datang dengan berbagai keberkahan, berbagai kebaikan. Iya. Bisa aja saya misalnya datang ya satu tempat, saya sudah banyak siapkan hadiah, tapi saya lihat tuan rumahnya mukanya masam-masam semua. Misalnya, akhirnya hadiah saya nggak jadi keluar karena saya lihat mukanya masam begitu. Atau datang kayak tidak ada perhatian. Ya. Itu bahasa-bahasa ketaatan kadang dibahasakan seperti itu oleh para ulama. Supaya kita menata diri. Sama dengan sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu itu lebih besar daripada puasa.
lebih besar daripada puasa. Itu kata Ibnu Al-Qayyim, sholat 5 waktu itu bagaikan perjamuan Allah untuk hamba-hambanya. 5 kali sehari diundang, dijamu. Coba bayangkan kalau dia datang ke masjid, ya, di perjamuannya ini dengan berbagai keuntungannya. Sebelum datang, orang yang datang paling awal dapat hadiah, dapat keberuntungan. Ketika masuk di dalam berbagai kebaikan, berbagai keberuntungan, sisa diambil sendiri. Tapi ada juga yang datang sholat malas-malasan, datangnya paling terlambat. Ya, orang-orang mengambil hadiah, dia cuma ngantuk-ngantuk saja. Karena kadang sholatnya, pikirannya kemana, sholatnya kemana, nggak berhubungan. Ibadah-ibadah itu kadang kita perlu merenunginya sebagai sebuah nikmat dan anugerah dari Allah. Karunia yang harusnya kita sambut dengan baik. Jadi begitu dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ditegaskan dulu kewajiban. Iya. Dan ini pokok di dalam beragama. Tidak usah tanya-tanya kenapa diwajibkan. Sebab beragama itu bukan untuk hal itu. Beragama itu adalah al-khudu' wa taslim. Mendengar, merendah diri, dan penuh penerimaan. Itu agama. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu dalam beragama. Jadi hatinya itu selalu diikat perintah-perintah itu dengan aturan syariat. Maka aturan pada puasa ini, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini yang mengikatnya. Dia tahu ini wajib atas dirinya. Kalau tidak dia laksanakan, dia akan memikul dosa. Kewajiban ini kalau dia tidak kerjakan, dia tidak terlepas dari tanggung jawab. Itu kewajiban namanya. Dan itu nggak ada masalah. Biasakan diri. Dalam beragama kita senang untuk memikulnya. Iya. Ini pembelajaran ya dari ayat ini. Barulah setelah diterangkan kewajiban, umat Islam ini diberi 3 hiburan, 3 pembesar hati setelahnya. 3 hal yang membesarkan hati, meringankan mereka, dan mereka bergembira dengannya. Pembesar hati yang pertama, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya kalau kita dengar ini puasa wajib, kan berat ya, wajib. Ya, misalnya ada anak dihukum sama gurunya, dia sendiri, ya, kamu dihukum terlambat, akhirnya dia diperintah kerja apa begitu. Anggaplah disuruh mengepel, menyapu, seperti biasanya kita di sekolah-sekolah dulu ya. Baik. Ternyata setelah itu dia masuk ke kelas, dia dapati teman-temannya juga seperti itu. Disuruh membersihkan, mengepel karena terlambat juga. Akhirnya kira-kira hatinya gimana? Jadi ringan, oh rupanya bukan cuma saya yang dihukum. Ya kan begitu? Ya, itu ringan. Tapi kalau dia menganggap dirinya sendiri, biasanya berat. Jadi ini puasa ketika didengar telah wajib atas kalian puasa, biasanya jiwa itu berat. Tapi begitu diterangkan telah diwajibkan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, menjadi ringan. Oh rupanya ini bukan kewajiban pada kita aja. Ini berlaku juga di umat-umat lalu. Di umat-umat para nabi dan para rasul yang terdahulu sebelum kita umat Islam.
Kita umat Islam ini umat yang terakhir di atas muka bumi. Umat yang ke-70. Umat Islam ini umat yang terakhir dan umat yang ke-70. Karena itu syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadits Bahas bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antum tufuna sab'ina ummah, antum afdaluha wa akramuha ala Allah Ta'ala. Kalian umat Islam itu menggenapkan 70 umat, dan kalian adalah umat yang paling afdal dan paling mulianya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehebatan umat Islam ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna sabiquna dukhulanil jannah. Kami adalah umat yang paling terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Paling terakhir, tapi yang paling pertama masuk surga. Iya. Jadi begitu disebut puasa ini wajib atas kalian, tapi kewajiban puasa ternyata sudah ada pada umat-umat sebelum kita. Ada mereka diwajibkan puasa juga. Nah, ini akan menjadi ringan. Menjadi ringan hal ini atas diri kita. Apalagi kalau dipahami makna yang lain. Kalau setiap umat atau umat-umat yang telah lalu juga berpuasa, ada syariat puasa, berarti syariat puasa ini bukan syariat sembarangan. Bukan syariat sembarangan. Syariat puasa ini pasti syariat istimewa. Makanya ada di umat-umat yang telah lalu, dan umat ini diistimewakan juga dengannya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada seorang sahabat dalam hadits riwayat Musnad Imam Ahmad. Kata beliau, "Alaika bis-shaum fa innahu la mithla lahu." Hendaknya kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa. Iya. Nah, ini membuat umat Islam itu bergembira. Untuk seorang mukmin kegembiranya sudah dua ya. Dia dikasih perintah, mukmin itu gembira dengan perintah apa saja. Sebab ini tantangan keimanan. Hal yang dengannya dia ingin meningkatkan keimanannya, diwajibkan pun gak ada masalah bagi dia. Tapi kalau asal tabiat manusia, biasanya kalau diperintah itu berat, asal tabiat. Dan itu indahnya agama kita. Makanya agama ini pensyariatannya itu mudah. Jangan bilang oh puasa itu berat, menahan lapar, dahaga dari terbitnya fajar subuh sampai terbenamnya matahari. Ya. Itu berat di hitungan siapa? Tapi kalau syariat puasa itu sendiri, itu bagian dari agama, berarti itu adalah kemudahan. Itu adalah kemudahan. Bayangkan dalam 12 bulan, kewajiban kita cuma 1 bulan. Cuma 1 bulan. Itu pun akan datang nanti pada kelanjutan ayat, hal yang memperingan, menyebabkan puasa ini menjadi ringan bagi umat Islam. Iya. Dan ini dari keindahan syariat ya. Jadi sudah dapat dari keimanannya, dia terima pula rupanya ini keutamaan ada di umat-umat telah lalu juga. Kemudian di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun. Dan ini pembesar hati yang kedua, supaya kalian bertakwa. Nah, ini manfaat dari puasa. Hikmah dari puasa. Tujuan dari puasa. Puasa itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Puasa itu harusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurim minallah tarju thawab Allah. Engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah
mengharap pahala dari Allah. Wa tatruka ma'siyat Allah ala nurim min Allah takhafu iqab Allah. Dan takwa itu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah karena takut siksaan Allah. Jadi takwa itu menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Tapi menjalankan perintah dan meninggalkan larangan itu sesuai dengan petunjuk, tuntunan dan aturan dari Allah. Dia menjalankan perintah berharap rahmat Allah, keutamaan dari Allah, pahala dari Allah. Sebagaimana dia tinggalkan larangan karena dia takut kepada siksaan Allah, takut kepada murka Allah. Itulah disebut takwa. Iya. Karena itu takwa ini pendidikan ya, melatih jiwa. Melatih jiwa. Pada puasa juga, pada sholat juga sama. Pada zakat juga sama, pada haji juga sama. Mengarah kepada takwa ini semuanya ada makna. Takwa pada rukun-rukun Islam itu. Bahkan kalimat la ilaha illallah disebut dengan kalimat takwa. Salat itu juga bagian dari takwa. Puasa la'allakum tattaqun. Pada zakat itu juga adalah bentuk dari ketakwaan. Pada haji, berbekal untuk haji itu disebut dengan takwa. Iya. Semuanya ada kaitannya dengan takwa. Karena ibadah-ibadah ini mendidik kita untuk bertakwa. Salat ya. Begitu seorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia putus hubungannya dengan manusia. Dan dia tidak boleh melakukan gerakan apapun di dalam sholatnya selain daripada gerakan sholat yang disyariatkan. Dia hanya boleh melakukan apa yang disyariatkan di dalam sholat saja. Nanti begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah halal apa yang tadinya diharamkan di dalam sholat. Tidak boleh berbicara tadinya, tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam sholat. Nah, itu menjadi boleh lagi. Dididik. Pada sholat itu berurut. Ada takbiratul ihram dulu. Setelah itu membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek setelahnya, kemudian ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi berdiri. Nggak boleh dibalik-balik, sholat langsung sujud, kemudian dia i'tidal, kemudian ruku, kemudian sujud lagi. Harus diikuti aturan. Takwa itu membimbing seorang mukmin untuk tertata dirinya. Sehingga dia tahu bahwa dia hidup ini bukan untuk malas-malasan. Hidup itu bukan hanya untuk dia makan, minum, setelah itu selesai. Hidup bukan untuk dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Tapi hidupnya itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terikat dengan aturan-aturan dan tuntunan-tuntunan. Nah, inilah yang disebut dengan takwa. Ini ada pada sholat. Sama dengan puasa. Kalau sudah terbit fajar subuh, maka haram lagi untuk makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Hal-hal yang dilarang pada puasa sudah berlaku. Hukum-hukum puasa berlaku. Begitu matahari terbenam, baru dihalalkan. Iya. Nah, itu ada urutannya. Sama dengan haji. Haji itu seorang mulai dulu dari Mina di tanggal 8 hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian tanggal 10 dia ke Musdalifah mabit di malamnya, di malam ke-10. Tanggal 10-nya dia melempar jamrah. Ya, kemudian ada 4 amalan. Dia menetap di Mina setelah itu tanggal 11, 12. Ya, itu ada urutan, tertibnya. Itu melatih kita menjadi umat yang terdidik, teratur. Makanya yang biasa tidak teratur itu, yang biasa demo-demo, ribut-ribut,
itu tidak terdidik dari umat Islam. Sebab umat Islam itu dari dasar pensyariatannya itu tidak ada hal-hal yang kacau, ribut, tidak beraturan. Iya. Punya ide, punya saran, punya hal yang bagus ke pemerintah, sampaikan langsung. Bukan dengan cara dia demo-demo atau dia bicara di atas mimbar. Nah, itu orang yang tidak mengenal ruh Islam ini. Ruh di dalam agama itu tidak seperti itu. Kalau dia pahami sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadah-ibadah yang dia kerjakan, maka itu akan terbentuk kepribadian seorang muslim yang sejati. Nah, itu yang harusnya kita perhatikan dari sifat-sifat orang yang berpuasa dan orang-orang yang melakukan rukun-rukun Islam ini. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa puasa itu bukan sekedar menahan lapar, dahaga, meninggalkan syahwat. Puasa bukan cuma itu saja. Puasa itu ada melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, memelihara batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasa. Puasa itu ada amalan-amalan hati, ada amalan-amalan lisan, ada amalan anggota tubuh. Puasa itu ada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dari keikhlasan dan berbagai ketaatan. Jadi puasa itu bukan sekedar menahan saja dari makan dan minum. La'allakum tattaqun, ada hikmahnya. Ada maksud kita berpuasa itu. Ada maksud kita berpuasa. Karena itu indah sekali orang berpuasa itu. Ada yang diharapkan, ada yang dia pikirkan. Ini cara berpikir kita ya, harus kita perbaiki. Mindset seseorang itu kalau tidak diperbaiki dengan baik, dia tidak tata, maka kadang itu membuat masalah untuk dirinya. Kadang ada hal-hal kecil, kita perlu menata diri, kita latih diri kita. Misalnya terdengar adzan. Ketika seorang terdengar adzan, apa yang dia lakukan? Itu harus dia perhatikan. Itu hal yang berulang setiap hari bersama kita. Dalam setiap hari 5 kali. Kita tata diri kita, dengar adzan itu menjawab adzan. Berdoa setelahnya. Kita tata ketika mendengar adzan, suara itu bersegera. Langsung bersemangat. Tidak boleh ada malas-malasan. Sebab malas-malasan itu sifatnya kaum munafikin. Harus dia tata dirinya, paling tidak di dalam jiwanya. Dia punya semangat. Harapannya kepada Allah itu besar. Dia dengar adzan, dia niatkan menjawab seruan Allah, menjawab sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjalankan sunnah Nabi, menyambut pahala yang besar, dan dia sholat untuk kewajiban pada waktu itu. Nah, itu satu hal ya, tidak kelihatan, tidak tertulis, tidak ada di catatan itu, tapi itu penataan diri ada di jiwa seorang muslim. Harusnya bersama dia. Sama kita duduk di majelis ini. Iya. Seorang yang duduk di majelis seperti ini pasti berbeda amalan dan pahalanya. Itu pasti berbeda. Sesuai apa yang bersemi di hatinya. Kalau dia duduk di majelis ilmu dengan merendah diri, pegagungan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah yang dibacakan, dia duduk di majelis ilmu
diambil dari etika-etika dan adab-adab ilmu itu. Dia duduk di majelis ilmu, dia niatkan ibadah, menjalankan sunnah. Dia duduk di masjid dari sholat asar ke sholat maghrib dengan niat menunggu waktu sholat juga misalnya, atau dengan niat iktikaf, itu pahala lain. Ini kan tidak kelihatan, tapi itu tidak akan kita dapatkan kecuali kalau kita meniatkannya. Harus kita tata hati itu. Dua orang masuk, ini sholat 2 rakaat, sana sholat 2 rakaat, sama-sama sholat 2 rakaat. Tapi yang pertama dia sholat tahiyatul masjid saya, yang kedua dia sholat, dia baru wudu, tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu juga. Pas dia masuk setelah sholat subuh misalnya, dia sunnahkan juga 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat dapat 3 pahala, 3 sholat dia kerjakan. Niatnya. Nah, itu cara berpikir itu. Seorang muslim itu harus dia kuasai cara berpikirnya seorang muslim. Harus dia pahami. Itu ada bentuk-bentuk dari cara berpikir seorang muslim. Iya. Baik. Saya pernah ada ceramah ya, kalau saya nggak salah. Judulnya bagaimana seorang muslim itu berpikir. Nah, itu pembahasan penting. Sebab itu terkait dengan keberuntungan kita, termasuk di dalam menyambut bulan puasa seperti ini. Jadi jangan sampai seorang itu ketika masuk ibadah-ibadah besar kepada dirinya, dia luputkan dari berbagai kebaikan. Karena dia tidak dapatkan hal-hal yang seperti ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum, pasti kalian bertakwa. Jadi pastikan. Kalau dia berpuasa pasti dia bertakwa. Tapi ingat ya, kalau dia berpuasa sebagaimana yang diperintah. Tapi kalau dia puasanya bolong-bolong, puasanya banyak kekurangannya, tidak sebagaimana yang disyariatkan, la'allakum tattaqun, di situ jangan dia salahkan. Kenapa saya puasa tetapi tidak menahan saya dari dosa dan maksiat? Iya. Tidak menahan saya dari dosa dan maksiat. Karena mungkin dia sendiri tidak benar di dalam puasanya. Tidak benar dalam puasanya. Karena itu banyak pertanyaan di bulan Ramadan ya. Ustadz, itu kan di dalam hadits dikatakan kalau puasa itu Ramadan datang para syaitan dibelenggu. Kenapa para syaitan dibelenggu? Tapi masih banyak juga yang berbuat dosa dan maksiat di bulan Ramadan. Ada yang mencuri di bulan Ramadan, ada yang berzina di bulan Ramadan, bahkan banyak tawuran di bulan Ramadan, berjudi di bulan Ramadan. Sebagian anak muda, masya Allah ya, ya daripada kita menikmati lapar, mending kita gunakan waktu untuk main kartu. Asalnya main kartu aja untuk santai. Tapi setelah itu pasang taruhan, akhirnya sudah berjudi, masuk di dalam apa? Di dalam dosa. Kenapa bisa seperti itu? Padahal syaitan dibelenggu. Ya. Ada beberapa jawaban dijawab oleh para ulama. Yang pertama, itu yang saya sebutkan tadi yang pertama. Bahwa orang-orang yang dibelenggu syaitan untuknya itu orang yang melakukan puasa, kalau dia penuhi syarat-syarat puasa itu, ketentuannya, dia jaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala padanya, nah, itu pasti syaitan itu terbelenggu untuknya. Dan di antara ulama dia mengatakan bahwa itu yang dibelenggu adalah syaitan yang durjana, pentolan-pentolannya saya. Ada syaitan-syaitan kecil masih berkeliaran. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa sebab seorang itu melakukan maksiat itu sebabnya ada 2. Kadang dari ajakan syaitan dan kadang dari keburukan jiwanya sendiri. Kadang jiwa ini yang tidak baik.
jiwanya memang jiwa yang buruk. Ya. Karena itu lalat itu ya, lalat. Perhatikan lalat ya. Dia dapat misalnya makanan yang bagus, dia tidak mau di situ. Tapi ada makanan yang kotor, nah itu dia lebih senang di sana, berkumpul di sana. Sebab tabiatnya itu senang kepada hal yang kotor. Iya. Tapi kalau lebah itu tabiatnya senang pada hal yang baik. Makanya dia tidak singgah di sesuatu kecuali sesuatu yang baik saja. Nah, itu seorang harus menata dirinya. Makanya Nabi SAW itu memperumpamakan seorang muslim, al-mu'minu kan nahlah, mathalul mu'min kan nahlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. La ta'kulu illa tayyiban wa la tada'u illa tayyiban. Dia tidak makan kecuali yang baik, dan yang keluar darinya yang baik juga. Yang keluar darinya madu, obat untuk manusia. Dia makan yang baik saja, dari sari bunga, dari hal yang bermanfaat. Itu pun kalau dia hirup sesuatu pada bunga, tidak merusak bunga itu. Tidak merusaknya. Itu lebah. Mukmin itu seperti itu kehidupannya. Iya. Jadi kita perlu untuk menata diri, memperbaiki diri kita. Dan ini kesempatan ya di bulan Ramadan. Puasa ini tarbiyah, madrasah, sekolah kalau dibahasakan sekolah ya. Memang kita persiapkan diri untuk hal itu. Dan seorang beraneka ragam persiapannya. Ada yang sudah lengkap, ada yang malas-malasan, ada yang seadanya saja. Ya. Orang yang paling beruntungnya, orang yang bersiap dengan persiapan yang lengkap, itu yang paling beruntungnya. Dia sudah atur strateginya. Ya, dia sudah tahu Ramadan ini kalau datang keutamaan apa saja, dia sudah atur strateginya untuk meraih keutamaan sebesar-besarnya. Iya. Kita ini kadang kalau dikasih contoh dunia lebih cepat nyambung kalau dikasih contoh dunia. Ya. Ada orang datang dengan sebuah proyek. Dia punya angka triliun, tidak ada akhirnya. Nolnya itu tidak ada akhirnya. Kita bisa mengambil proyek itu sebanyak apapun. Kira-kira bagaimana kita berpikir? Hah? Ya itu sudah jelas jalannya. Oh ini saya akan ajukan 10 proposal. Proposal pertama saya akan kerja di sini. Saya masuk di sudut ini, di bidang ini. Oh ini saya bisa kemas lagi supaya saya banyak untung di sini. Ya. Oh ini bisa kita sederhanakan, bisa kita kembangkan lagi. Jadi dari satu ini dia mau untung sebanyak-banyaknya. Itu kan biasanya ashab project itu seperti itu. Ya kan? Tapi subhanallah ini Ramadan datang dengan kebaikan lebih baik daripada itu semua. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Tapi kadang kita kurang di dalam menata. Iya. Ya, takwa itu subhanallah ya, mengantar seorang kepada hal yang paling baik. Karena takwa itu membawa seorang, dia bisa membedakan, punya cahaya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Kalian mampu membedakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah akan beri kalian 2 bahagian dari rahmatnya. Allah jadikan untuk kalian cahaya, kalian berjalan dengannya. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Akan diampuni dosa-dosa kalian. Takwa itu sebab pengampunan dosa besar. Cahaya dalam kehidupan. Ini kabar gembira pembesar hati yang kedua ya.
la'allakum tattaqun. Pembesar hati yang ketiga, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Ya, kalau kita baca terjemahan ayat-ayat Al-Quran saja, ini sulit dipahami, hari-hari yang berbilang. Tapi kalau kita baca dari tafsir para ulama, itu akan tampak besarnya makna ayat ini. Iya, besarnya makna ayat ini. Jadi kan diwajibkan berpuasa. Berapa lama berpuasa itu? Ketika disebut wajib kan seakan-akan mengerikan, wah ini wajib ini. Iya. Tapi ternyata hanya disebut ayyaman ma'dudat, cuman hari-hari. Nggak disebut langsung 1 bulan, tidak di sini. Cuma disebut hari-hari. Ma'dudat. Ma'dudat itu dalam bahasa Arab itu disebut dengan nama jamak killah. Jamak yang menunjukkan jumlah sedikit. Kata jamak lebih dari 2, tapi untuk jumlah yang sedikit. Itu ma'dudat. Jadi hari-harinya sedikit. Itu terbukti kenyataan. Hari ini kita nyambut Ramadan, subhanallah nggak terasa kita sudah lebaran. Cepat sekali hari-hari itu berlalu. Ayaman ma'dudat. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Itulah bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Ya, perhatikan. Kewajiban puasa di bulan Ramadan di setiap harinya. Yang kedua, puasa ini 1 bulan Ramadan. Yang ketiga, 1 bulan Ramadan ini hanya hari-hari sedikit. Jangan bilang, oh 1 bulan kan 30 hari. Banyak itu 30 hari. Itu pikiran kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyebutnya hari-hari yang sedikit. Bilangannya sedikit. Iya. Dan ini kabar gembira untuk umat Islam. Bahwa mereka menjalankan puasa itu insya Allah akan mudah. Hari-hari berbilang, berjalan. Apalagi di dalam syariat puasa, syariat Ramadan, bertebaran berbagai syariat yang memang membuat seorang itu merasa sejuk dengan Ramadan, merasa indah dengannya, bersemangat di dalamnya, berlomba-lomba padanya, sampai tidak terasa Ramadan berlalu. Dan ini dari keutamaan bulan Ramadan. Perhatikannya, siratan keutamaan, anugerah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke-184 tadi saya hanya baca ayat yang awalnya ya, ayaman ma'dudat. Kalau di kelanjutannya itu pembahasan tentang hukum-hukum. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau melakukan perjalanan, kemudian dia berbuka, maka dia ganti hari-hari yang berbuka itu dengan berpuasa sejumlah hari yang ditinggalkan di waktu lain, di hari-hari yang lain. Walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang mampu berpuasa lalu dia berbuka, ini di hukum awal Islam ya. Dia mampu berpuasa, diberi keringanan. Awal-awal kali puasa diwajibkan itu diberi keringanan umat Islam. Awal kewajiban puasa. Ada yang bisa berpuasa, dia puasa. Ada yang mau berbuka, dia berbuka tapi dia bayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Tapi hukum ini sudah terhapus. Dihapus oleh ayat setelahnya. Dihapus oleh ayat setelahnya. Iya. Hanya ada kewajiban berpuasa saja. Itulah firman Allah di ayat setelahnya, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka dia wajib berpuasa. Itu sudah menghapus sebelumnya. Hanya saja tetap diberi perkecualian untuk orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan, perempuan haid, perempuan nifas, laki-laki dan perempuan tua yang sudah tidak sanggup lagi untuk berpuasa
Demikian pula perempuan yang hamil dan perempuan yang menyusui. Itu diberi keringanan-keringanan. Baik. Ini dikatakan faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini ayat-ayat hukum namanya. Nah, ini bukan tema kajian kita. Karena itu saya tidak detailkan ya pembahasan di sini. Saya hanya mendetailkan di sudut keutamaan. Syahrul Ramadhana pada ayat 185, Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Iya. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Dimaklumi bahwa Al-Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara beransur selama 23 tahun. Karena itu para ulama di dalam menafsirkan ayat ini mereka ada dua bahasa. Ada yang mengatakan Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, itu betul di bulan Ramadan. Maksudnya Allah turunkan ke langit dunia atau di Baitul Izzah, diturunkan ke situ. Iya. Setelah itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan dia bahasakan dengan bahasa lain bahwa bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran, maksudnya dimulai atau diturunkan padanya permulaan turunnya Al-Quran. Jadi awal mula Al-Quran turun di bulan Ramadan. Setelah itu turun secara beransur kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dan ini dari keutamaan bulan Ramadan. Karena itu Ramadan itu punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Punya keterkaitan khusus dengan Al-Quran. Makanya banyak dari ulama itu menyebut bulan Sya'ban ini sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Sebab dari Sya'ban dia sudah baca Al-Quran, dia perbanyak, dia latih. Begitu masuk Ramadan dia sudah ringan membacanya. Iya, ringan membacanya. Itu perlu kita buktikan, perlu kita coba. Kalau kita tidak mencobanya, bagaimana bisa merasakannya? Bagaimana bisa merasakannya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kebanyakan puasa beliau adalah di bulan Sya'ban. Bahkan sebagian istri beliau menyebut bahwa keadaan Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Iya. Ini untuk menyambut bulan Ramadan. Jadi sudah dididik diri itu dengan puasa di bulan Sya'ban. Dilatih dengan puasa. Sudah terbiasa dirinya. Begitu masuk Ramadan, dia akan masuk dalam keadaan menikmati puasa itu. Tidak ada beban lagi. Sudah menjadi kebiasaannya, menjadi tabiatnya, menjadi pembawaannya. Ya. Beda dengan orang yang di selain Ramadan tidak pernah puasa, begitu masuk di awal hari di Ramadan, nah itulah yang selalu banyak judul status ya. Awal mula di bulan Ramadan. Ya. Banyaknya di rumah, tidak jalan kemana-mana, pelo-pelo. Ya. Banyak merenungi, bicara masalah makanan. Coba kalau dia latih dari sebelum Ramadan. Ada kebiasaan. Dia masuk di Ramadan dalam keadaan sudah apa? Sudah terbiasa. Itu latihan. Jiwa itu perlu dilatih. Sama membaca Al-Quran. Kalau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran bagus, sebelum masuk Ramadan dia sudah siapkan. Begitu masuk Ramadan, maka dia akan lebih baik lagi dalam membaca Al-Qurannya. Ya, karena itu sebagian ulama itu ada yang subhanallah, dia mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari. Ada yang setiap 7 hari, ada yang setiap 10 hari. Iya. Ada sebagian ulama yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari. Kan disebut dari Imam Syafi'i, beliau mengkhatamkan Al-Quran pada Ramadan
60 kali. Di siang hari ada khatamnya, di malam hari ada khatamnya. Di malam hari ada khatamnya. Iya. Nah, ini mungkin bagi kita, pokoknya apa ada manusia yang seperti itu. Kan begitu ya? Ya. Memang sulit tergambar kalau kita tidak mencobanya sendiri. Makanya ada pepatah orang Arab itu, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu, tidak mungkin sesuatu itu memberi untuknya. Dia kehilangannya. Dia tidak punya sesuatu itu. Maka coba lakukan dulu. Ya. Baru bisa merasakan hal-hal yang lain. Sesuatu yang bermakna. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Nah, ini yang menyebabkan Ramadan itu kadang berbeda maknanya, berbeda artinya. Karena berbeda juga di dalam jenjang persiapan, kualitas, ilmu, pemahaman terkait dengan bulan Ramadan tersebut. Baik, kita lanjutkan ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Hudal lin-nas, sebagai petunjuk untuk manusia. Ya, maksudnya hidayah untuk manusia kepada jalan yang lurus. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan pendalilan-pendalilan yang membawa ke petunjuk itu. Bukti-bukti, argumen-argumen yang membawa kepada petunjuk tersebut. Iya. Wal furqan. Dan membuat dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Memberi Al-Furqan. Ini diantara keutamaan bulan Ramadan. Bahwa di bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, kana ajwadan nasi bil khair. Nabi itu adalah manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, paling bagusnya dalam kebaikan. Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan. Dan terbaik dari yang terbaiknya ketika beliau berada di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika Jibril menjumpainya. Fayudarisuhul Quran. Lalu mengajarinya Al-Quran. Jadi Nabi itu baca Al-Quran kepada Jibril, huruf per huruf. Dikhatamkan. Ya. Setiap Ramadan pada Jibril. Ya, perhatikan ya. Ini keadaan Nabi SAW. Makanya itu berjalan di tengah para ulama hal tersebut. Sebab itu kegiatan asasi, kegiatan pokok. Kegiatan pokok. Iya. Sebut dari Imam Malik rahimahullah, beliau kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan pekerjaan yang lain. Beliau hanya membaca Al-Quran saja. Baca Al-Quran saja. Ini mungkin Imam Malik ya di kondisi. Cuman repot juga ya kalau semua di bulan Ramadan tidak ada yang mengajar, tidak ada yang menyampaikan taklim, tidak ada yang semuanya membaca Al-Quran saja. Ya. Harus ada tetap pekerjaan-pekerjaan tertentu, orang-orang tertentu memberikan hal yang paling baiknya. Tapi harus dia tahu bahwa asas pekerjaannya adalah Al-Quran. Dia membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dari mushaf. Jangan baca dari HP. Sebab baca dari HP itu masalah besar. Pertama, HP itu bukan mushaf ya. Walaupun ada seperti saya baca aplikasi, ada mushaf, ada tafsir berjilid-jilid. Tapi ini tidak disebut Al-Quran. Apa namanya, tidak disebut mushaf. Mushaf itu dimaklumi, lembaran-lembaran, ada tulisan-tulisan. Itu mushaf namanya. Iya. Orang yang paling afdalnya itu membaca Al-Quran dari hafalan dan melihat. Dia melihat sambil dia hafal. Itu yang paling afdalnya. Ya. Karena
Membaca dengan melihat Al-Quran saja, dia melihat, itu ibadah. Membacanya ibadah. Tafakkurnya ibadah. Dia tadabbur padanya ibadah. Dia mempelajari ibadah. Itu luar biasa Al-Quran. Dan ini umat Islam dimuliakan dengannya. Kemudian ditegaskan, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, hendaknya dia berpuasa. Jadi ini kan menghapus hukum sebelumnya. Ya. Jadi ketika dia ada hukum yang dihapus di ayat sebelumnya, padahal di ayat sebelumnya itu ada faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka dia qada. Hari-hari dia berbuka itu dia ganti di hari-hari lain. Jadi mungkin saja ketika ayat ini dibaca, sebagian orang memahami bahwa ini hukum juga terhapus. Makanya diulangi lagi di ayat ini untuk menegaskan bahwa hukum ini masih tetap. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesusahan untuk kalian. Itu puasa itu mempermudah seseorang. Mempermudah segala hal. Itu disebut dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Katanya ketika beliau sudah berada di akhir-akhir umurnya, beliau bala puasa setiap hari. Bala puasa setiap hari. Karena puasa itu kalau seorang sudah terbiasa, itu untuk mempermudahnya. Mempermudahnya. Di dalam banyak hal. Iya. Dan kita baca dari riwayat orang-orang salih. Dia sakit pun tetap puasa. Ada yang malah dari cintanya dia puasa. Dia di kondisi sakaratul maut dia tidak mau berbuka. Iya. Sampai ketika air itu masuk setetes di tenggorokannya, dia sudah berbuka setelah terbenamnya matahari, dia meninggal dengan itu. Husnul khatimah. Di atas hal tersebut. Itu kecintaan pada ibadah. Dan ibadah itu apabila dilakukan itu mempermudah seorang hamba. Mempermudah seorang hamba. Ya. Dan kita dapati guru-guru kita di masa sekarang pun seperti itu. Saya dapati guru kami Musnad Dunia Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Ibn Aqil rahimahullahu taala, di umur beliau yang mungkin waktu itu sudah 100 tahun atau menjelang 100 tahun. Dan beliau meninggal dalam umur lebih dari 100 tahun rahimahullah. Setiap bulan beliau pasti ada di Mekah. Setiap bulan puasa di Mekah itu 3 hari aja, tanggal 13, 14, 15. Hari ini kita tanggal 15 Syaban. Beliau pasti ada di Mekah tanggal 13, 14, 15. Ayyamul Bid, puasa. Beliau duduk di Masjidil Haram mengajar setiap habis sholat subuh, habis sholat asar, habis sholat maghrib, habis sholat asar, habis sholat maghrib sampai isya ya, isya nggak ada belajar. Iya. Padahal umur sudah tua, beliau didorong di atas kursi roda. Tapi subhanallah terlihat tenang begitu dengan puasa. Itu kebiasaan. Kalau seorang tidak mendidik dirinya, tidak melatihnya, tidak membangun jiwa untuk cinta kepadanya, tidak menganggapnya sebagai kemudahan, maka dia akan merasa itu sangat berat. Padahal syariat tidak seperti itu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menghendaki untuk kalian kesusahan. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum, supaya kalian menyempurnakan jumlah bulan. Iya.
Jadi ayat-ayatnya pada kalimat per kalimatnya itu panjang sekali pembahasannya. Terdapat banyak masail pembahasan di sudut fikih, ibadah dan selainnya. Iya. Cuman yang saya ingin ambil di sini di pembahasan walitukabbirullaha ala ma hadakum. Itu kalimat di walitukmilul iddah, supaya kalian menyempurnakan bulan. Dijalani secara sempurna. Diambil keutamaannya secara lengkap. Iya. Jangan seorang itu subhanallah dia cuma semangat di awal bulan saja. Ya pertengahan bulan ya lumayan masih semangat. Tapi di akhir bulan sudah lesuh. Perasaannya pengen Ramadan segera berlalu. Ini harus diperbaiki ya jiwa yang seperti ini. Harusnya seorang itu malah awal kali menyambut tamu dia sangat gembira sekali. Ya. Begitu tamunya semakin hari sudah dekat dari waktu dia pulang, maka dia akan semakin memaksimalkan bagaimana menjamu dari tamunya ini. Mengambil manfaat dan kebaikan sebesar-besarnya. Harusnya seperti itu. Apalagi di masyarakat kita subhanallah kadang masuk di tengah mereka hadith-hadith, ada kelemahan, mereka juga nggak paham fikihnya. Ramadan itu adalah awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah pengampunan, akhirnya pembebasan dari api neraka. Ya. Itu kadang membuat sebagian orang jadi malas. Jadi malas. Ini hadits selain daripada dia hadits sangat lemah, sebagian riwayatnya palsu. Iya, maknanya juga tidak benar. Karena Ramadan itu semuanya rahmat dari awal hingga akhirnya. Ramadan itu semuanya pengampunan dari awal hingga akhirnya. Dan Ramadan itu semuanya pembebasan dari api neraka. Nah, itu kalau kita bahas dari sudut ayat-ayat dan hadits-hadits, riwayat-riwayat tentang hal tersebut. Ini harusnya jiwa, motivasi yang dibangun pada diri. Agar supaya seorang itu penuh semangatnya. Iya. Karena itu kalau misalnya ada yang kurang di dalam jumlah bulan, maka dia harus menyempurnakan. Walitukmilul iddah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Supaya kalian bertakbir kepada Allah akan hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Wala'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, ini bagian dari apa? Dari kesyukuran. Ya, orang yang puasa itu salah satu dari hikmahnya dia banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur atas nikmat Islam, syukur atas nikmat puasa, syukur atas nikmat ketaatan, syukur atas nikmat Al-Quran. Ini kalau dihitung makna syukur di dalam Ramadan, di dalam puasa itu luar biasa. Kita duduk tafakkur banyaknya karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada habisnya. Wala'allakum tashkurun. Paling sedikitnya seperti itu, kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Iya. Biasanya kita cuma makan, minum. Begitu dia puasa, berhenti makannya ketika matahari terbit atau ketika fajar subuh terbit. Dia hanya boleh makan setelah matahari terbenam. Begitu dia rasakan lapar dan dahaga, baru dia berpikir, wah rupanya begini yang dirasakan saudara-saudara saya yang tidak makan di sana. Oh begini rasanya. Ya. Orang yang kekurangan nikmat. Nikmat itu ketika hilang dari kita, baru kita rasakan. Ya, itu keadaan seperti itu. Begitu nikmatnya ditunda sementara, kita dilarang sementara darinya, baru kita rasa itu nikmat. Maka harusnya kita bersyukur. Dan ini renungan ada pada puasa, ada pada sholat, ada pada zakat, ada pada haji. Di rukun-rukun Islam ada semua renungan ini, supaya kalian bersyukur. Supaya kalian bersyukur. Dan ini perhatikan ya, mana syukur. Syukur itu ibadah yang sangat besar.
Kemudian di ayat setelahnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, katakanlah aku ini maha dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa. Iya. Apabila dia berdoa kepadaku, hendaknya dia jawab perintahku, dia beriman kepadaku supaya mereka selalu di atas petunjuk. Ini disebutkan doa ya di pembahasan puasa. Jika mau puasa itu ada kaitannya dengan doa. Karena itu kata para ulama, semua waktu pada saat puasa itu waktu bagus berdoa. Karena salah satu dari 3 yang disebut oleh Nabi, orang yang tidak ditolak doanya adalah doa orang yang berpuasa. Adalah doa orang yang berpuasa. Datang di dalam sebagian riwayat hadits-hadits yang menjelaskan keutamaan berdoa sebelum buka puasa. Iya. Dalam hadits Abu Umamah di riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, inna lillahi inda kulli fitrin utaqa. Sungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap berbuka. Di setiap berbuka. Pada riwayat yang lain ada perintah untuk berdoa. Ada anjuran untuk berdoa. Maka berdoa itu bagus untuk orang yang berpuasa. Baik. Kemudian diterangkan hukum seputar puasa pada ayat panjang di ayat 187 dan di akhirnya kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah terangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Perhatikan, awalnya takwa, akhirnya juga apa? Akhirnya adalah takwa. Baik, ini tempat yang pertama dari surah Al-Baqarah tentang keutamaan puasa. Tempat yang kedua dari surah Al-Baqarah itu pada firman Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ayat yang ke-45 dari surah Al-Baqarah. Wasta'inu, dan ambillah pertolongan. Iya. Bis-sabri, dengan kesabaran, was-salah, dan dengan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya hal tersebut adalah hal yang besar kecuali terhadap orang yang khusyuk. Kecuali terhadap orang yang khusyuk. Datang di dalam tafsir Mujahid, sebut oleh Al-Baghawi dan selainnya, Mujahid berkata as-sabr di situ adalah as-saum, puasa. Tabliwa minhu summiya syahru Ramadan syahra as-sabr. Dari situlah Ramadan itu disebut oleh para ulama dengan nama bulan sabar. Bulan kesabaran. Iya. Kenapa? Ditafsirkan wasta'inu bis-sabri was-salah. As-sabr diartikan dengan puasa di situ. Kata beliau, wa dzalika li'anna as-shaum yuzakhiruhu fid dunya was-salata turghibuhu fil akhirah. Jadi ambil pertolongan dengan sabar dan keselatan, dengan sabar dan salat, karena sabar itu membuat dia zuhud dari dunia dan salat itu membuat dia bersemangat terhadap akhirat. Membuat dia semangat terhadap akhirat. Karena itu dari fikih amalan hati terkait dengan puasa itu membuat orang zuhud. Iya. Ini dia tinggalkan larangan, ini dilarang, ini tidak boleh. Makruh juga dia tinggalkan. Dia berusaha mencari yang bagus. Nah, itu jenjangnya orang zuhud di situ. Itu hidupnya orang yang zuhud. Orang yang zuhud. Jadi maksudnya di sini bahwa di salah satu penafsiran ulama,
As-sabar diartikan dengan puasa. Ada yang mengartikan as-sabar lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Dan ini sama dengan ayat di surah Az-Zumar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disebutkan oleh Al-Qurtubi dan selainnya. Innama yuwaffas sabiruna, sungguhnya orang-orang yang bersabar diberikan pahalanya tanpa ada batasannya. Kata Al-Qurtubi, beliau nukil dari sebagian ahli tafsir, bahwa sabirun yang dimaksud di situ as-saimun, orang-orang yang berpuasa. Dia diberi pahala tidak ada batasannya. Dan ini sejalan dengan hadits qudsi di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin. Setiap amalan anak Adam dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat setiap amalan. Kemudian Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Puasa dilipat gandakan, tapi tidak ada batasannya. Bukan 10 kali atau 700 kali, tapi tidak ada batasannya. Karena itu Allah terangkan illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Sungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku sendiri akan membalas puasa itu untuk hambaku. Karena itu kata para ulama, puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Robnya. Iya. Kalau dia puasa misalnya, dia bilang sama orang saya puasa, dia bilang gini, itu kan ucapan biasa saja. Hakikat yang tahu siapa dia puasa atau tidak, itu sebenarnya urusan antara dia dengan Allah. Ada mungkin orang bilang saya puasa, tapi siapa yang tahu hakikatnya? Hakikatnya itu puasa rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sini bisa kita pahami ya, kenapa Ramadan itu dikatakan sebagai syahrus sabar, bulan kesabaran. Kata para ulama, sabar itu terbagi 3. Ada sabar di dalam menjalankan perintah, ada sabar di dalam meninggalkan larangan, dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah. Dan ini 3 hal ini, 3 makna sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Orang yang berpuasa itu dia sabar menjalankan perintah. Dia tahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dia tinggalkan larangan. Dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri. Dia pada jasadnya lemah, lemas. Harus dia jalani ketentuan dan takdir itu. Itulah sabar atas ketentuan dan takdir Allah. Semua makna sabar ada di puasa. Karena itu wajar kalau puasa diartikan oleh sebagian ulama yang diberi pahala tidak ada batasannya. Diberi pahala tidak ada batasannya. Karena itu cintailah puasa ini. Pahami kadarnya. Dan juga tanamkan ke dalam diri besarnya karunia dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita umat Islam. Di dalam syariat puasa tersebut. Wasta'inu bis sabari was salah. Ambillah pertolongan dengan sabar dan salat. Asalnya di dalam penafsiran itu, ayat itu ditafsirkan, kalau banyak luas makna ayatnya, asalnya semua makna itu ditafsirkan ke sana, dimasukkan ke dalam keumuman lafaz ayat. Jadi sabar di sini saya memang terangkan ada salah satu penafsiran diartikan puasa, tapi sabar di sini mencakup lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Ada yang mengatakan sabar artinya sabar di dalam meninggalkan maksiat. Ada yang mengatakan sabar di sini adalah sabar di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban. Ya.
Dan itu semuanya tercakup di dalam makna sabar. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sungguhnya sifat ini sangat besar. Ya, sangat besar atau berat. Lakabiratun maksudnya tsaqilatun. Tsaqilatun, sangat berat. Illa 'alal khashiin, kecuali terhadap orang-orang yang khusyuk. Ada yang mengatakan orang yang khusyuk itu adalah kaum mukminin. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang banyak takutnya kepada Allah. Orang yang khusyuk adalah orang yang taat kepada Allah. Dia mengatakan khusyuk itu adalah orang yang merendah hati. Orang yang merendah hati. Dan itu tidak ada yang keliru ya dalam ucapan penafsirannya itu. Karena khusyuk memang pada asal penggunanya as-sukun. Dia tenang dengan hal tersebut. Jadi khusyuk itu dia merendah tenang kepada ketaatan. Kepada ketaatan. Dan itulah keimanan, dia punya rasa takut di dalamnya. Baik. Kemudian yang terakhir mungkin di sini, karena waktunya sudah, kita akan baca dari ayat yang ke-112 dari surah At-Taubah. Ayat yang ke-112 dari surah At-Taubah. Ya. Setelah disebutkan kaum mukminin di ayat sebelumnya, kaum mukminin yang diberi kabar gembira masuk surga. Ada kaum mukminin diberi kabar gembira masuk surga. Maka kaum mukminin yang diberi kabar gembira masuk surga ini, Allah terangkan sifat-sifatnya. Inilah ayat ke-112 dari surah At-Taubah ini. At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihun ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'rufi wan-nahuna 'anil munkar wal hafidhuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu sifat mereka pertama, banyak bertobat, selalu beribadah kepada Allah, al-abidun, al-hamidun, banyak memuji Allah. Kemudian as-saihun. As-saihun di sini di pendapat kebanyakan ahli tafsir diartikan orang-orang yang berpuasa. As-saihun. Iya. Baik. Antum kalau dengar terjemahannya itu kurang menarik kalau dengar terjemahan. Fungsinya seorang mempelajari tafsir itu supaya dia tahu akar bahasanya itu dari apa. Kenapa diartikan seperti itu. As-saihun itu dari kata siyaha. Siyaha itu berkeliling-keliling, dia berjalan. Ya, makanya orang pelancong itu disebut suwah kalau dalam ininya. Orang yang banyak melancong ya, itu siyaha itu dari kata saihun. Iya. Karena itu dalam tafsir saihun ini di tengah para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka menafsirkannya dengan beberapa penafsiran. Dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, ini saya sebut pendapat mayoritas ahli tafsir, mereka katakan itu as-saimun, orang-orang yang puasa. Perjalanan, sebab puasa itu perjalanan hati kepada Allah. Puasa itu perjalanan jiwa. Iya. Dia tinggalkan kelezatan-kelezatannya guna mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sufyan ibnu Uyainah, innama summiya as-saimu saihan, sungguhnya orang-orang yang berpuasa itu disebut saih litarkihil ladzati kullaha, karena dia meninggalkan seluruh kelezatan, minal mat'am wal masyrab wan nikah, dari makan, minum, hubungan suami istri, semuanya dia tinggalkan untuk puasanya. Makanya disebut saihun, orang yang melakukan perjalanan. Iya. Walaupun dari ulama ahli tafsir ada yang mengatakan as-saihun adalah orang-orang yang berperang di jalan Allah.
Malah Ikrimah berkata as-saihun itu adalah talabatul ilm, adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu lah yang melakukan perjalanan rihlah ke berbagai negeri, berkeliling ke berbagai penjuru dunia untuk menuntut ilmu. Andai kata guru yang kita belajar darinya tidak pergi belajar, tidak berkeliling dunia mencari ilmu, iya, maka kita tidak mendapatkan banyak hal darinya, dari ilmu. Tapi karena dia berkeliling, makanya disebut as-saihun. Itu sifat. Itu sifat. Dan itu penafsiran Ikrimah rahimahullahu ta'ala, murid Ibnu Abbas. Iya. Dan ini sama dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah At-Tahrim di ayat yang kelima, penyebutan tentang sifat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Barangkali Allah, kalau kalian diceraikan oleh Nabi, Allah akan ganti nabinya untuk beliau istri-istri lebih baik daripada kalian. Nah, ini teguran ya, ayat ini turun teguran kepada ibu-ibu kita, ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi bisa saja Nabi yang mengganti, atau bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala mengganti nabinya dengan istri lebih baik daripada kalian. Tapi itu tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Ini teguran saya. Dan ini ayat menunjukkan bahwa Allah maha mampu untuk hal itu. Tapi dari sudut kejadian ini tidak terjadi. Karena setelah ayat ini turun, Nabi SAW tidak menceraikan istri-istrinya. Berarti istri-istri Nabi SAW menurut pemahaman ayat adalah perempuan-perempuan yang terbaik di atas muka bumi. Dan ini ayat semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "In tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum." Kalau kalian umat Islam ini terhadap para sahabat waktu itu ya, kalau kalian berpaling, maka Allah akan mengganti kalian dengan kaum yang lebih baik daripada kalian. Mengganti kalian dengan kaum selain daripada kalian, dan mereka tidak akan seperti kalian kalau kalian berpaling. Ini kan ayat juga menunjukkan Allah maha mampu untuk hal tersebut, tapi Allah tidak melakukannya. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak melakukan hal tersebut. Iya. Maka jadilah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ini adalah umat yang terbaik, adalah kaum yang terbaik. Itu keutamaan. Sama di sini. Jadi diterangkan bahwa istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka lah yang terbaik. Kalau Allah berkehendak, Allah ganti nabinya istri lebih baik daripada kalian. Begitu mereka tidak diganti, artinya mereka lah yang terbaik. Apa sifat para perempuan yang terbaik ini? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkar. Itu sifatnya. Muslimah, mukminah, qanitah, orang yang tunduk, taat, giat beribadah, taibat, selalu bertobat, abidat, ahli ibadah, saihat, banyak berpuasa. Itu istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin menjadi perempuan terbaik, ini sifat-sifatnya. Salah satunya adalah berpuasa. Salah satunya adalah berpuasa. Jadi terkait dengan laki-laki dan perempuan yang berpuasa dapat keutamaan yang sedemikian besar ya. Ya, dan masih ada keutamaan-keutamaan lain dari ayat-ayat. Dan mungkin insyaallah taala di tema kita antara maghrib dan isya nanti itu terkait dengan sebab-sebab pengampunan dosa di bulan Ramadan. Saya akan baca ayat yang terkait dengan hal tersebut dari pengampunan dosa di bulan Ramadan. Baik, ini mungkin yang kita bisa kaji untuk pertemuan sore hari ini. Waktunya sudah berlalu 4 menit. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.